Okay, so hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, kenalin nama aku Chenny, dan hari ini aku akan melakukan evaluasi membahas gitu kan ya soal tryout ke-8 Pahami 5 pada tahun 2025. Nah, ini bukan tahun 2026 ya, karena setauku Pahami 5 sekarang baru sampai tryout yang ketiga. Astungkara nanti kalau ada waktu tentunya evaluasi pembahasannya itu akan aku upload di channel ini. Jadi pantengin aja. Nah, aku juga mau berterima kasih kepada salah satu pengguna di Twitter atas nama Capture File karena telah memberikan PDF ini secara gratis. Buat teman-teman yang mau latihan soal dengan PDF ini, nanti saya akan juga cantumkan di kolom komentar, di pin komennya itu ya, jadi silahkan diakses di sana. Oke, jadi untuk pembahasan di video kali ini, saya tidak akan mulai dari soal nomor 1, karena seperti namanya, ini adalah evaluasi, yakni hal-hal yang ingin saya review, karena menurut saya cukup berbobot gitu lah ya soalnya, dan tipe-tipe kayak ini tuh sering banget keluar di UTBK. Nah, jadi langsung aja kita bahas dari soal yang ke-10. Pindahin dulu mukanya. Nah, di sini soal nomor 10 menanyakan kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna sama dengan gelas ayah. Nah, semoga teman-teman sebelumnya sudah tahu terkait materi ini. Yang pertama itu ada kelompok kata dan yang kedua itu pola makna. Nah, tapi di sini dia specifically menanyakan itu kelompok kata yang pola maknanya itu sama aja dengan gelas ayah. Nah, jadi ketika menemukan soal seperti ini, apa sebenarnya yang harus kita lakukan, terutama pertama kali? Tentunya yang harus kita lakukan itu mengetahui dan memahami kata yang diberikan, yakni gelas ayah. Kalau misalnya kita berikan sebuah pemaknaan dari kata gelas ayah, apa kira-kira pengertian yang bisa kita kasih gitu menurut teman-teman? Nah, pengertian salah satunya itu adalah gelas milik ayah. Nah, sehingga yang menjadi makna itu adalah kata milik. Nah, karena ini ditanya pola makna yang sama dengan gelas milik ayah, jadi di antara opsi-opsi ini kita harus mencari nih kelompok kata yang kalau misalnya kita sisipkan di tengahnya itu dimasukkan kata milik gitu, dia logis dan nyambung, make sense gitu. Jadi langsung aja kita mulai dari opsi yang pertama, tim peneliti. Kita nggak perlu lihat kalimatnya walaupun ini ada, karena at the end of the day itu artinya sama. Kecuali kalau itu adalah sebuah perumpamaan. Nah, di sini kita masukkan tim peneliti jadi tim milik peneliti. Salah ya? Tidak tepat. Lalu yang kedua, panen data. Panen milik data. Tidak tepat juga ya. Kita berikan warna ini untuk tahu ya jawaban yang mana yang sudah kita eliminasi. Ini nggak masuk akal, ini nggak masuk akal. Nah, kita lanjut perangkat pengguna. Perangkat milik pengguna. Nah, bisa jadi benar, kita keep dulu. Lalu kita lanjut ke opsi D, tes serupa. Tes milik serupa. Lah, emangnya ada orang namanya serupa? Tapi kan ini maksudnya tes yang mirip gitu bentuknya. Sehingga kurang cocok ya. Lalu yang terakhir, tahun lalu. Tahun milik lalu. Emangnya tahun itu dimiliki oleh seseorang? Enggak ya. Jadi sudah tentu jawabannya itu adalah yang C. Perangkat pengguna yang artinya memiliki makna perangkat milik pengguna. Nah, semoga di nomor 10 ini teman-teman dapat memahami dan dimengerti dengan baik ya. Lalu kita lanjut ke soal nomor 11. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna sebenarnya adalah, nah, di sini kita lihat opsinya mendulang kalimat satu. Kita lihat kalimat satu. Kritikus kerap kali menuding TikTok mendulang data dalam jumlah yang menggunung. Jadi mendulang ini artinya dia mendapatkan data dalam jumlah yang menggunung. Oke? Oke. Jadi mendulang itu artinya mengumpulkan. Jadi tadi saya sempat pause videonya karena saya ngecek lagi di KBBI gitu ya, bahwa mendulang itu memiliki makna denotasi atau makna sebenar. Tapi makna sebenarnya itu dia tidak berlaku di konteks kalimat ini. Jadi teman-teman kira-kira ada yang tahu apa makna sebenarnya dari mendulang?
Dan ini juga merupakan hal yang baru bagi saya gitu kan ya. Sehingga kita kasih dia mark warna kuning. Mendulang ini artinya denotasi ya. Arti sebenarnya itu adalah melimbang. Melimbang emas, hasil tambang gitu kan ya, dengan dulang. Nah, jadi gitu. Tapi kan konteksnya ini dia bukan tentang pertambangan atau hal-hal seperti itu ya. Sehingga ini adalah sebuah perumpamaan bahwa kalau kita masukkan itu kan ya, kita gantikan katanya, kritikus kerap kali menuding TikTok mendulang data dalam jumlah yang menggunung atau mendapatkan data dalam jumlah yang menggunung. Oke, semoga dapat dipahami sehingga mendulang ini bukan makna sebenarnya. Lanjut kita ke menggunung kalimat 1. Nah, kalau kita lihat menggunung, ini kan artinya menjadi gunung. Itu kan ya? Menggunung itu menjadi gunung. Sedangkan apa yang menjadi gunung di sini adalah data. Apakah data bisa menjadi gunung? Enggak lah ya. Di sini itu artinya jumlah yang menggunung itu adalah jumlah yang banyak. Nah, sini kayak saya kasih warna lagi. Ini artinya jumlah yang banyak, gitu kan ya? Diibaratkan seperti gunung yang sangat tinggi gitu. Nah, semoga dapat dipahami sehingga menggunung ini juga opsi yang salah. Kita lanjut. Panen pada kalimat 3. Para peneliti tersebut mempelajari kode program TikTok dan melaporkan bahwa aplikasi tersebut melakukan panen data. Nah, di sini ada kata panen data. Menurut teman-teman, apakah ini kalimat memiliki makna sebenar atau konotasi? Tentu ini dia konotasi. Karena melakukan panen itu seperti melakukan panen data di sini bukan artinya dia memanen seperti di sawah gitu kan ya. Karena arti asli dari kata panen itu kan mengambil hasil dari persawahan. Tapi di sini kan konteksnya bukan persawahan, melainkan dia mengambil data-data gitu. Sehingga ini juga bukan yang benar. Kita lanjut ke opsi D, mengoleksi pada kalimat 4. Mengoleksi pada kalimat 4, kita lihat kalimatnya. Banyak analis mengatakan bahwa TikTok mengoleksi data seperti lokasi, perangkat yang digunakan, dan aplikasi yang ada di perangkat pengguna. Nah, kalau kita lihat di sini, mengoleksi, apakah ini kalimat yang memiliki makna sebenarnya? Tentu ya, karena ini proses dalam mengumpulkan sesuatu, ya. Ini dia termasuk proses mengumpulkan, dan di sini juga diperinci apa yang dikumpulkan. Apa yang dikumpulkan gitu, yaitu pertama ada lokasi, perangkat yang digunakan, bla 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 bla, sehingga ini merupakan pernyataan atau opsi yang benar bahwa dia memiliki makna sebenar pada konteks kalimat tersebut, sehingga jawabannya itu adalah yang D. Tapi kalau misalnya kita mau evaluasi gitu kan ya, yang E kenapa dia salah? Senada kalimat 6. Kita lihat kalimat 6. Senada dengan Citizen Lab, laporan Institut Teknologi Georgia tahun lalu yang menyatakan bahwa sebagian besar media sosial dan aplikasi seluler melakukan hal yang sama dengan TikTok. Nah, di sini senada artinya konotasi itu satu pikiran. Kita berikan mark beda. Ini artinya satu pikiran. Tapi kan dia tidak menggunakan kata-kata satu pikiran, melainkan senada. Nada itu kan adalah sesuatu yang dapat kita dengar ya, sesuatu yang dihasilkan oleh misalnya sebuah instrumental. Dan ini dia diumpamakan gitu dengan kok bisa senada gitu kan harmonis. Harmonis berarti kita berada dalam satu pikiran seperti itu. Sehingga ini juga bukan opsi yang tepat dan maka dari itu jawabannya itu adalah mengoleksi karena proses mengumpulkan sesuatu. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke kalimat nomor 12. Kok kalimat sih? Soal nomor 12. Kata populer ya. Kita ganti kata populer pada kalimat 5 memiliki makna berlawanan dengan kata. Ingat ya, makna berlawanan kita berbicara mengenai
antonim. Kita lihat langsung kalimat 5. Apa yang dibahas kalimat 5? Citizen Lab melakukan tes serupa dan menyimpulkan bahwa dibandingkan dengan media sosial populer lainnya. Nah, media sosial populer. Kita berikan sedikit informasi di sini, medsos populer. Jadi, populer ini sebagai kata sifat. Nah, kalau teman-teman mendengar kata populer, apa yang ada di pikiran teman-teman? Tentunya, yang pertama, banyak orang tahu, banyak yang tahu gitu kan ya. Ketika seseorang populer, apakah cenderung diperhatikan? Iya, diperhatikan. Lalu dipedulikan. Pokoknya hal-hal yang merujuk kepada sesuatu hal yang famous, sesuatu hal yang populer, disukai, terkenal gitu kan ya, sama aja. Tapi di sini kita harus mencari apa sih makna yang berlawanan dari populer. Bisa jadi itu dia tidak terkenal, tidak disukai, atau misalnya nggak nggak di apa sih gitu, kayak nggak peduli gitu orang-orangnya. Jadi langsung aja kita lihat ke opsi jawabannya. Yang pertama, disukai. Disukai ini justru menjadi sinonim dari kata populer, sehingga tidak tepat ya. Kita berikan mark lain, karena ini dia justru sebagai sinonim. Dikenal. Dikenal juga salah. Barusan tadi kan, seseorang atau hal yang populer itu tentunya dikenal. Lalu diacuhkan. Diacuhkan ini artinya dipedulikan. Nah, mungkin teman-teman di sini masih pada bingung gitu kan. Terus acuh tak acuh. Terus acuh itu artinya apa sebenarnya? Acuh itu artinya peduli, oke? Sedangkan tak acuh itu baru tidak peduli, ya. Semoga dapat dipahami. Lalu kita lanjut, diabaikan. Nah, ini baru jawaban yang benar, bahwa antonim, salah satu antonim dari kata populer itu adalah diabaikan. Misalnya sesuatu yang populer itu kan cenderung mendapat perhatian publik. Tapi hal yang berlawan dengan itu adalah dia tidak terlalu dipedulikan, alias dia itu diabaikan, ya. Lalu yang terakhir kita cek dihiraukan. Dihiraukan ini artinya sama aja dengan peduli. Nah, sebenarnya saya awalnya agak bingung tuh kan, lah hirau ini artinya peduli atau nggak peduli gitu. Tapi akhirnya ingat, misalnya kayak gini, dia tidak menghiraukan saran temannya. Artinya dia tidak mempedulikan, dia tidak mendengar saran temannya. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 12 itu adalah yang diabaikan. Ingat di sini adalah makna yang berlawanan, berarti ditanya itu adalah antonim. Semoga dapat dipahami ya. Kalimat nomor 13. Nah, kalimat nomor 13 ini ditanyai kalimat yang tidak logis. Nah, teman-teman, kalimat tidak logis itu memiliki banyak sekali ciri-ciri. Nah, kalimat yang tidak logis. Nah, kita bahas dulu teorinya, apa saja kalimat yang tidak logis itu. Pertama, kita tahu dalam sebuah kalimat yang paling utama itu harus ada unsur SP. Tapi dalam kalimat tidak logis tidak ada unsur S dan P. Kalau nggak ada unsur keterangan, nggak ada unsur objek, itu masih bisa, ya. Tapi kalau dia nggak ada unsur subjek, nggak ada unsur predikat, apalagi nggak ada kedua-duanya, itu fix dia udah kalimat yang tidak logis. Lalu kedua, itu adalah kalimat nggak nyambung. Nah, apa maksudnya kalimat nggak nyambung? Ya nggak nyambung gitu, tidak secara logika itu tidak berjalan gitu. Misalnya kayak gini, aku ke pasar membeli. Bro, itu maksudnya apa? Aku ke pasar membeli. Aku ke pasar membeli. Seharusnya kan aku membeli sesuatu di pasar. Gitu, kalimat yang tidak nyambung. Bisa jadi sebenarnya ini ada banyak dan mungkin juga karena kesalahan gitu kan ya, kesalahan penulisan sehingga interpretasinya itu jadi berbeda-beda. Nah, dari ketiga ini kita lihat satu persatu dari kalimat nomor 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek satu-satu kalimat nomor 2. Pada Juli 2022,
tim peneliti Internet 2.0, sebuah perusahaan siber Australia mempublikasikan sebuah laporan siber yang sering dikutip sebagai bukti. Nah, di sini kita ketahui bahwa pada Juli ini berperan sebagai keterangan waktu. Oke, keterangan waktu. Di sini tim peneliti 2.0 berperan sebagai apa teman-teman? Subjek. Sebuah perusahaan siber Australia ini adalah pelengkap menjelaskan sebagai penjelas dari siapa sih peneliti Internet 2.0 ini. Dan yang terakhir itu adalah mempublikasikan. Tentu ini adalah predikat. Sehingga unsur S dan P-nya itu telah tercukupi. Berarti ini kalimat yang logis. Kita lanjut ke kalimat nomor 3. Para peneliti tersebut mempelajari kode program TikTok dan melaporkan bahwa aplikasi tersebut melakukan panen data. Kita ini sekali lagi. Para peneliti tersebut ini berperan sebagai subjek, mempelajari predikat, kode program, objek, kode program TikTok objek, dan melaporkan bahwa ini lagi dia predikat, bla 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 bla. Tapi intinya S dan P ini kan sudah terpenuhi, sehingga kalimatnya ini juga logis. Dan setelah dibaca, ya itu emang nyambung-nyambung. Itu kalimatnya nyambung-nyambung aja gitu. Kita lihat lanjut ke kalimat nomor 4. Banyak analis mengatakan bahwa ini juga sama. Banyak analis berperan sebagai subjek mengatakan predikat bahwa TikTok mengoleksi data bla 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 bla. Berarti ini hanya sebagai informasi pendukung. Tetap yang kita cari itu adalah subjek predikat. Oke? Lalu yang kelima, Citizen Lab melakukan tes serupa dan menyimpulkan bahwa dibandingkan dengan sosial media populer lainnya, TikTok mengumpulkan tipe-tipe data yang sama untuk melacak perilaku pengguna. Di sini predikat itu adalah Citizen Lab. Melakukan, kok predikat sih? Subjek ya, subjek itu Citizen Lab, melakukan itu sebagai predikat, tes sebagai objek, bla 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 bla. Sehingga S dan P-nya juga terpenuhi. Ya. Lalu yang terakhir, Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, terus kalau misalnya kita nyari SP berarti objeknya nggak dipentingkan gitu? Well, tentu penting gitu. Karena kenapa? Karena ada beberapa kata kerja atau beberapa kalimat itu yang memang dia memerlukan objek gitu. Misalnya kayak gini, saya membelikan adik saya. Apa yang dibelikan gitu? Saya membelikan baju untuk adik saya gitu. Jadi beberapa kasus itu emang perlu objek. Tapi di sini karena kita juga lihat dari apakah kalimat itu nyambung gitu kan ya ketika dibaca, apakah dia pola kalimatnya itu sesuai gitu kan ya. Makanya itu adalah beberapa ciri-ciri dari kalimat yang logis ataupun tidak dilihat dari kedua hal tersebut. Oke. Kita lanjut ke kalimat nomor 6. Senada dengan Citizen Lab, laporan Institut Teknologi Georgia tahun lalu yang menyatakan bahwa sebagian besar media sosial dan aplikasi seluler lainnya melakukan hal yang sama dengan TikTok. Nah, teman-teman, kalau dilihat di sini, senada dengan Citizen Lab itu kan sebuah keterangan ya. Keterangan laporan Institut Teknologi Georgia tahun lalu ya yang menyatakan bahwa di sini permasalahannya itu kenapa dia bisa menjadi kalimat yang tidak logis karena di sini dia mengganggu fungsi predikat. Dia pakai yang ya. Sehingga tidak bisa. Seharusnya dia kalau mau jadi kalimat yang logis, ya udah gitu laporan institut bla 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 menyatakan bahwa sebagian besar aplikasi selulernya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga bertanya-tanya, lah, tapi kan di sini ada kata melakukan. Bukannya ini bisa juga jadi predikat? Tentu enggak ya. Karena kenapa? Karena secara esensi gitu, melakukan ini merupakan bagian dari keterangan ya, keterangan dari apa yang dinyatakan, apa yang disampaikan oleh Institut Teknologi Georgia. Kenapa dia di sini kesannya itu seperti benar gitu kan ya? Karena di sini dia ada kata-kata yang, padahal seharusnya dia tidak menggunakan kata yang. Karena laporan Institut Teknologi Georgia ini
emang seharusnya menyatakan bahwa bla 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 bla. Apalagi di sini ada kata bahwa. Seterus dari bahwa itu kan adalah keterangan dan kita tidak bisa menyatakan bahwa oh oke, melakukan ini predikat kan berarti dia ya udah gitu logis. Subjeknya institut gitu kan ya dan predikatnya itu melakukan nggak bisa karena melakukan ini dia merupakan bagian dari suatu keterangan sehingga itu permasalahannya ada di yang karena dia mengganggu fungsi dari predikat sehingga kalimat yang tidak logis itu adalah kalimat nomor 6. Nah teman-teman mungkin segitu untuk pembahasan di video kali ini subtes PPU ya. Semoga dapat dipahami dengan baik and see you in the next study session with me, Cheney. Bye-bye!